I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get... Blunder Jordi Amat saat timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali menjadi sorotan. Tapi apakah itu murni kesalahan Jordi Amat sepenuhnya? Timnas Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 saat melawan Filipina pada laga kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Rizal Memorial Manila pada Selasa 21 November 2023. Gol Sadi Ramdhani menyelamatkan Indonesia dari kekalahan di markas Filipina. Gol Filipina yang dicetak Patrick Russell pada menit ke-23 berawal dari blunder Jordi Amat di tengah lapangan. Pemain Johor Darul Ta'zim itu kehilangan bola di tengah lapangan saat membangun serangan. Blunder Jordi Amat mendapat sorotan dari netizen Indonesia. Pemain naturalisasi itu dianggap underperform dalam dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat Indonesia dibantai Irak 1-5, Jordi juga tampil kurang apik, termasuk melakukan gol bunuh diri. Jordi Amat blunder mulu, gol Filipina berawal dari blunder si Amat, ungkap salah satu netizen Indonesia. Dua match berturut-turut Jordi Amat selalu membuat blunder yang fatal. Di laga lawan Irak melakukan gol bunuh diri yang menjatuhkan mental para pemain timnas Indonesia hingga babak belur dihajar Irak. Tadi juga gara-gara dia kehilangan bola akhirnya terjadi serangan balik yang berakibat gol, ungkap netizen lainnya. Namun apakah blunder Jordi Amat murni kesalahannya? Jika melihat jalannya pertandingan, penampilan timnas Indonesia di babak pertama, jawabannya adalah tidak. Permainan timnas Indonesia di babak pertama saat melawan Filipina benar-benar berantakan. Tidak ada koneksi yang bagus antar lini belakang ke tengah dan ke depan, atau sebaliknya saat transisi menyerang ke bertahan. Jika melihat blunder Jordi Amat, bermula saat pemain berdarah Indonesia Spanyol itu menerima umpan dari Ricky Kambuaya yang justru berada di posisi bek tengah saat blunder terjadi. Kemungkinan besar Jordi Amat berinisiatif untuk menjadi jembatan antar lini belakang dan lini depan saat blunder terjadi. Lini tengah Indonesia sangat buruk di babak pertama. Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya lebih sering menunggu bola, bukannya mengambil bola dan menjadi jembatan untuk mengalirkan bola ke lini depan. Selain itu, Irianto seringkali kehilangan bola. Keputusan Sintayong tidak memainkan Mark Locke yang tampil buruk saat melawan Irak. Terlihat timnas Indonesia kalah lini tengah melawan Filipina. Situasinya berubah ketika Jordi Amat bermain sebagai gelandang di babak kedua. Terkait blunder Jordi Amat, satu-satunya kesalahan yang dilakukan bek 31 tahun itu adalah memaksa bola ke depan saat blunder terjadi. Jordi Amat seharusnya lebih sabar dan bisa mengembalikan bola ke Kambuaya. Usai laga pun Jordi Amat meminta maaf kepada publik Indonesia karena belum bisa membawa hasil maksimal. Dia mengakui performa dirinya sedang menurun di akhir-akhir ini dan berjanji akan kembali lebih baik lagi di pertandingan selanjutnya bersama timnas Indonesia. Sintayong akui timnas Indonesia bermain buruk dan yakin timnas Indonesia lolos dari grup. Sementara pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui bahwa timnya menunjukkan performa yang kurang memuaskan dalam pertandingan melawan Filipina. Menurut Sintayong, skuad Garuda kesulitan beradaptasi dengan lapangan, terutama pada babak pertama. Di babak pertama, Filipina mampu memanfaatkan situasi saat melawan timnas Indonesia untuk memberikan tekanan. Bahkan timnas Indonesia hampir mencetak gol bunuh diri yang dilakukan oleh Rizky Ridho di menit ke-13. Meski mengakui performa buruk timnya, Sintayong menjelaskan bahwa faktor lapangan sintetis menjadi kendala dalam mengimplementasikan rencana permainan yang telah disiapkan. Meski timnas senior baru mengumpulkan 1 poin dari 2 pertandingan pertama, Sintayong tetap optimis bahwa mereka akan mampu lolos dari fase grup. Di pertandingan ini, kami merasakan kesulitan. Lapangan di sini sangat tidak familiar bagi kami, sehingga kami kesulitan beradaptasi. Kami masih mempunyai beberapa laga kandang dan kami akan kuat saat bermain di lapangan sendiri. Saya tetap menyimpan keyakinan dan berpikiran positif bisa lolos dari grup, ungkap Sintayong. Michael Wiss kaget Filipina tak bisa kalahkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Filipina Michael Wiss tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat Filipina hanya bermain imbang saat menjamu timnas Indonesia pada lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia.
Hasil imbang ini cukup disesali oleh Michael Wies karena pelatih timnas Filipina itu menargetkan kemenangan. Apalagi The Ajkal bermain lebih baik ketimbang timnas Indonesia. Saya tak percaya bagaimana kami hanya mendapat 1 poin dari seharusnya merebut 4 poin, ucap Michael Wies. Ya, kekecewaan Michael Wies memuncak karena di laga perdana Filipina takluk 0-2 dari Vietnam. Pertandingan melawan Vietnam seharusnya seri dan melawan Indonesia seharusnya kami menyelesaikan permainan itu dengan kemenangan. Sejak babak pertama dengan begitu banyaknya peluang, ungkap Michael Wies. Hasil imbang ini membuat Indonesia masih terdampar di posisi paling buncit grup F dengan 1 poin. Jumlah tersebut sama dengan yang dimiliki Filipina, tetapi skuad Garuda kalah selisih gol. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.